Halo. Dari itu semua orang bisa berkunjung terlepas dari agama. Setelah drama imigrasi yang saya lalui di perbatasan Thailand Malaysia di video sebelumnya, mari kita akhiri penjelajahan wilayah Melayu Petani ini dengan santai. Saya sekarang berada di Kota Baru, ibu kota negara bagian Kelantan, Malaysia, yang bersama dengan negara bagian Terengganu dikenal sebagai dua negara bagian paling konservatif di Malaysia yang diperintah oleh Partai Islam. Aturan, hukum, dan prinsip Islam sangat dipatuhi di sini, terutama di kalangan penduduk Muslim. Di Kelantan saja, tulisan Jawi, dia memang kerajaan wajib kan setiap signboard bangunan mesti kena ada sikit tulisan Jawi. Dan sama seperti Provinsi Aceh di Indonesia, terkadang Kelantan juga dijuluki sebagai Serambi Mekah. Hari ini saya memiliki 1 hari penuh untuk menjelajahi Kota Baru dan segala pesonanya. Jadi mari ikut saya. Kesan pertama saat tiba adalah suasana Melayu masih sangat jelas dan murni dengan arsitektur dan desain gaya Melayu yang masih mendominasi dibandingkan dengan gedung-gedung tinggi yang modern. Ya, di sini langsung terasa seperti balik di Indonesia, seperti di Riau, karena ini bumi Melayu juga yang terasa langsung suasana Melayunya. Di mana-mana kalian pergi, semua orang senyum ke kamu. I love this country. Nih, dah ada. Sambal pedas. Ya. Kangkung. Kangkung. Boleh lah deh. Boleh semua saja. RM10. 10 ringgit. Jadi saya memulai eksplorasi saya dengan sepiring nasi lemak dari restoran dekat hotel saya. Sebenarnya dua hidangan tradisional paling terkenal di Kelantan adalah nasi kerabu dan nasi dagang yang seperti gabungan antara nasi uduk dan nasi ramas. Tapi saya agak telat keluar hotel dan banyak restoran yang sudah habis karena rupanya orang sini biasanya makan hidangan ini untuk sarapan. Dan by the way, nasi lemak ini benar-benar enak guys. Mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya coba. Jenang nasi lemak. Oh yeah, no, thank you. Indonesia. Yeah. Satu hal yang juga membuat saya takjub adalah bahasa di sini. Saya yang dari Sumatera Barat langsung melihat beberapa kesamaan bahasa Melayu Kelantan ini dengan bahasa Minang yang merupakan bahasa daerah Sumatera Barat. Kemarin saya ada dengar mereka bilang namo sayo. Itu orang kayak orang Minang, di belakang oo semua. Namo ambo Kenny. Sok mau ke mari sini. Coba. Enggak apa-apa dong. Coba semua di sini baik-baik saja. Saat memasuki kota tua, kita bisa melihat beberapa lorong kecil di mana kita bisa menikmati indahnya berbagai seni jalan lokal seperti di kota-kota Malaysia lainnya. Seni jalanan ini ada antara lain untuk menggambarkan berbagai aspek kehidupan dan sentimen masyarakat setempat. Tepat di jantung kotanya, terdapat landmark Kota Baru yang bisa dibilang paling terkenal. Pasar yang luas sekali yang dari atas berbentuk segi 8 ini adalah tempat belanja serba ada yang menawarkan berbagai jenis produk di 3 lantainya. Dari gedung ini, di lantai dasar terdapat segala jenis buah-buahan lokal, berbagai jenis rempah-rempah, makanan ringan, dan kue-kue lokal tradisional. Pasar di Padang, ada kue cucur, ketupat. Di lantai 2 terdapat pasar basah dan berbagai macam pakaian tradisional ada di lantai paling atas. Labirin baju-baju. Tetapi satu produk yang paling menonjol adalah serundeng. Serundeng. Setiap stall ada serundeng. Nomor serundeng. Ya. Ayam. Serundeng ikan. Ini serundeng daging halia bara. Guna halia ginger merah. Yang mana yang sedap? You kena try. Some human tak sama lidah. Oh ya. Coba sikit. Akhirnya beli serundeng aja. Nama pasar Siti Khadijah sendiri sebenarnya diberikan untuk merujuk pada kenyataan bahwa banyak kios-kios dan kedai di sini yang dikelola oleh kaum perempuan. Ini benar-benar kayak labir ini. Halo. Hah? Kenapa? I ingat you buat vlog. Iya, buat vlog. Oh ya. Iya. Halo. Halo. Hai. Dari Kelantan? Kelantan? No. Oh, dari orang sini ramah-ramah sekali, boy. Luar biasa. Salut Malaysia. Dan tidak ada cara lebih baik untuk mengakhiri tur pasar hari ini dengan es Milo Malaysia yang rasanya memang beda dan mantap sekali guys, beserta snack leker ala Malaysia ini. Crunchy dan enak. Isinya ya kayak gula aren atau gula merah gitu sama kacang tanah. Good.
It's very interesting market. Jadi, kemudian saya lanjut masuk ke kota tuanya, di mana saya mengambil kesempatan untuk melihat beberapa museum yang memamerkan banyak artefak budaya Melayu Kelantan yang menurut saya menarik, karena di sini kita benar-benar dapat melihat betapa besarnya kemiripan antara budaya Indonesia dan Malaysia. Seni pencak silat, congkak di sini juga ada ya. Wayang kulit juga ada di sini. Ya, rumah style Melayu. Ke atas boleh? Boleh. Tesung kayu ya, biasa di Indonesia, di berbagai daerah Indonesia juga ada nih alat ini. Oh, sobat takut. Berjalan sedikit lebih jauh ke tengah kota tua, kita akan sampai di alun-alun utama Kota Baru, di mana kita dapat menemukan banyak bangunan bersejarah dari kerajaan-kerajaan Melayu yang pernah ada di Kelantan pada masa lalu. Ini adalah Museum Diraja Istana Baru. Warna gedungnya kuning, merupakan warna Melayu ya. Di sini orang berfoto real biasanya. Landmark yang penting di sini, biasa orang foto supaya bukti bahwa udah ke Kota Baru dia. Tapi tempat berikut ini menurut saya merupakan puncak dari semua yang saya lihat di Kota Baru di hari itu. Inilah masjid utama di Kelantan, yaitu Masjid Muhammadiyah, bangun tahun 1867, udah tua ya. Dari luar, masjid ini terlihat indah dan langsung membuat saya penasaran. Masjid ini sebenarnya adalah masjid utama Kota Baru dan dianggap sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan agama Islam di Kelantan. Kita lihat gimana di dalamnya ya. Di sini kita jalan tanpa alas kaki di atas lantai marmer yang bersih dan mengkilatnya itu benar-benar banget sekali. Jangan ngomong keras-keras. Ini adalah ruang sholat utama yang saat ini dapat menampung hingga 2000 orang dalam satu sesi sembahyangnya. Ruangan yang luar biasa damai dan tenang ya, dalam kita menikmati suasananya aja, suasana di dalam masjid itu, dan mereka sangat welcome sekali sama semua orang. Itu open to public, semua orang bisa masuk ke dalam lepas dari agama. Pemberhentian kedua terakhir saya hari ini ada tepat di sebelah masjid, yaitu Padang Merdeka. Daerah ini memiliki makna penting di Kelantan dan Malaysia sebagai situs memorial untuk semua pertempuran berdarah yang pernah terjadi dan tentara-tentara yang gugur saat Perang Dunia II. Karena Kota Baru sebenarnya adalah tempat pertama yang diserbu oleh tentara Kekaisaran Jepang dalam operasi militer untuk menaklukkan Singapura di saat Perang Dunia II. Ya, sekarang di samping Sungai Kelantan ini. Sungai Kelantan ini sungai yang cukup lebar ya, yang melewati Kota Baru ini sambil menikmati sunset. Dan untuk mengakhiri eksplorasi kita hari ini, saya pergi menikmati makan malam di tepi Sungai Kelantan saat matahari terbenam. Walaupun cuma satu hari, benar-benar kota ini sudah meninggal kesan yang luar biasa ya, terutama orang-orangnya yang luar biasa. Orang sini bilang mesra, friendly atau ramah, benar-benar baik hati. Video ini pastinya tidak cukup untuk memperlihatkan semua yang ada di kota ini, namun saya harap ini cukup untuk memberi kamu sedikit gambaran akan pesona kota ini dan budaya Melayu Kelantan yang ada di sini. Ternyata ada jual nasi dagang di sini. Tapi udah kenyang pula.